Kami sedang ada di gereja Polikarpus yang ada di Smyrna, yang mati syahid ya di masa pemerintahan Kaisar Antoninus Pius. Namun saat ini sedang ditutup karena ada renovasi ya. Waktu lalu ada gempa, katanya lo renovasi, lalu para peziarah tidak diizinkan masuk, cuma bisa di luar saja. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Menang. Tadi Bapak Ibu telah melihat pemandangan sedikit tentang gereja di Smyrna. Mungkin salah satu daripada peringatan mengenai pimpinan gereja yang bernama Bapak Polikarpus. Dan saya akan bahas Alkitab atau firman Allah berkaitan dengan gereja di Smyrna. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 dan ayat 11, firman Tuhan katakan demikian. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat 11, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu, kota Smyrna, jemaat Smyrna dikenal sebagai jemaat yang luar biasa teguh. Ya, beriman setia kepada Tuhan meskipun ada aniaya, ada tekanan, khususnya dari kekaisaran pada masa itu. Seorang kaisar bernama Antonius Pius ya, memerintah pada masa itu dan menentang orang Kristen. Namun yang luar biasa dikatakan, pemerintah lokal setempat itu berlaku lebih keras daripada apa yang dikatakan kaisar di atas sana. Sehingga pada saat itu dikatakan, maka Pak Polikarpus atau pendeta hamba Tuhan bernama Polikarpus yang merupakan pimpinan gereja Smyrna ditangkap dan ditantang dia untuk menyangkal imannya pada Yesus dan menyembah kepada kaisar pada masa itu. Dan mendapat tawaran daripada pimpinan yang menangkap, katanya kalau dia menyangkal Tuhan Yesus maka dia akan hidup, tapi kalau dia tidak menyangkal Tuhan Yesus maka dia akan dibakar hidup-hidup. Lalu Polikarpus menjawab daripada pimpinan yang menangkap dia, berkatakan, selama 86 tahun aku mengikut dia, tidak satu kali pun ia mengecewakan saya. Bagaimana saya bisa menyakiti atau melukai atau menyangkal ya Tuhanku, Yesusku, Rajaku yang telah begitu setia kepadaku. Lalu dikatakan maka Polikarpus itu dibakar hidup-hidup. Ya, menurut tradisi katanya api sepertinya tidak bisa melukai dia, sehingga salah satu prajurit menusuk dia dengan pedang dan katanya darahnya tercurah dan memadamkan api. Agak unik kejadian itu, tapi intinya Bapak Ibu, Polikarpus menjadi mati syahid gara-gara mempertahankan imannya kepada Tuhan. Sesuai firman Tuhan katakan tadi, kalau orang setia beriman pada Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan dia pribadi menang. Kalaupun misalnya secara manusia dia mati, secara fisik mati katanya, tapi pada kehidupan kedua dia pasti menang. Ya, itu janji daripada Tuhan kita, Raja kita yang awal dan yang akhir, yang hidup sampai selama-lamanya. Kita dewasa modern ini pasti banyak tantangan, rintangan, tekanan, dan tidak sedikit membuat iman kita goyah Bapak Ibu. Mungkin ada ancaman juga, tidak sedikit membuat iman kita padam. Tapi ingatlah Bapak Ibu, janji firman Tuhan seperti firman Tuhan datang kepada jemaat di Smyrna, tetap setia ya, apapun terjadi. Dan kalau kita setia pada Tuhan meskipun berat yang kita alami, kita jalani, sulit yang kita kerjakan dalam mengikuti Tuhan, yakinlah kemenangan menjadi bagian kita, hidup kekal dijamin oleh Sang Alfa dan Omega, Tuhan kita Yesus Kristus. Setia sampai akhir, saya percaya firman Tuhan katakan, maka engkau menang dalam kehidupan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.